Anak-anakku semuanya, kita sudah sampai di Lembah Tumpang ya. Dari tadi kita sudah deg-degan seperti apa ya wisata Lembah Tumpang itu. Tapi kali ini Bu Tuti tidak sendirian. Bu Tuti ditemani oleh tour guide kita yang cantik jelita, yaitu Mbak Erni. Hari ini Bu Tuti sudah janjian dengan Mbak Erni. Waalaikumsalam. Ini ya anak-anak semuanya, hari ini Mbak Erni akan memandu kita semuanya menjelaskan segala hal yang ada di wisata Lembah Tumpang ini. Sudah tidak sabar kan? Yuk kita masuk ke wisata Lembah Tumpang. Anak-anak, seperti biasanya ketika kita hendak berkunjung ke sebuah tempat wisata, kita diharuskan untuk membeli tiket. Ini tadi Bu Tuti sudah membeli tiket bersama tim. Nah, dari tiket yang sudah dibeli tadi, kita bisa mendapatkan fasilitas apa? Mbak Erni akan menjelaskan lebih detail. Mbak Erni, kalau boleh tahu, tiket yang bisa dibayarkan oleh pengunjung ketika hendak masuk ke wisata Lembah Tumpang ini berapa ya Mbak ya? Dan kita bisa dapat fasilitas apa saja dari tiket itu? Nah, kita ada tiketnya 60.000. Itu untuk usia 4 tahun ke atas. Oke. Nah, itu udah free semua kolam renang dan all spot foto. All spot foto? Semuanya. Oh, free. Oke. Iya, kita juga ada parkir sepeda motor. Kalau untuk sepeda motor kita di harga 5.000. Kalau untuk parkirnya mobil kita di harga 10.000. Oke, kalau untuk parkir sendiri itu tadi Mbak, pembayarannya itu di setiap kita hendak berhenti atau hanya di awal saja ketika kita membeli tiket? Kalau untuk pembelian karcis mobil kita di awal masuk aja. Oh, begitu. Udah free. Oh, begitu. Artinya mobil dan kendaraan boleh masuk, Mbak? Bisa, Ibu, bisa masuk. Oh ya, luar biasa ya anak-anak ya. Kalau boleh tahu Mbak, mengapa kok kendaraan itu dibolehkan untuk memasuki wisata Lembah Tumpang ini? Karena untuk wisata kita luasnya 12 hektar kurang lebih. 12 hektar anak-anak ya. Itu kalau Bu Tuti jalan kaki bisa-bisa sekarang berangkat masuk ya. Sampai rumah nggak bisa jalan. Makanya diperkenankan untuk membawa kendaraan masuk. Oke, Mbak, kalau boleh tahu, di sini ada beberapa sepeda. Kalau boleh tahu ini sepeda milik pegawai atau bagaimana Mbak? Sepeda ontel ini ya? Kalau untuk sepeda ontelnya kita sewakan, Ibu. Oh, disewakan? Iya, selain bisa naik sepeda motor, ya? Selain bisa naik sepeda motor atau mobil, pengunjung juga bisa merasakan indahnya Lembah Tumpang dengan bersepeda. Oh, begitu. Bu Tuti kira sepedanya pegawai. Dengan harga tiketnya 20.000 aja 1 jam setengah. Harga sewanya 20.000 untuk 1 jam setengah bisa mengendarai sepeda ini jalan-jalan masuk ke wisata Lembah Tumpang anak-anak. Bu Tuti ini salah ya, tadi Bu Tuti kira ini milik pegawainya, ternyata disewakan untuk pengunjung anak-anak. Oleh karena itu kita langsung lanjut ya, nggak sabar Bu Tuti ya. Pertama, tempat mana Mbak yang akan kita kunjungi Mbak? Kita ke kolam Aurelia dulu. Oh, ke kolam Aurelia? Ya. Oke, yuk sabar Bu Tuti. Oke anak-anak, kita sudah sampai di kolam, apa Mbak tadi Mbak namanya? Aurelia. Aurelia. Ada apa di kolam Aurelia ini? Ternyata kolamnya sangat bersih anak-anak, jernih sekali airnya dan tidak berbau kaporit. Ini difungsikan untuk pengunjung usia berapa ya Mbak ya? Kalau ini rata-rata anak-anak Ibu. Oh, untuk anak-anak, oke. Dan safety sekali ya Mbak ya? Iya. Wah, ini area di tepi kolam pun dibuat dengan bahan kasar, dalam artian tidak licin untuk pengunjung yang berenang di kolam Aurelia ini. Perjalanan berikutnya kita akan menuju kemana Mbak? Kita ke Candi Gito. Oh, ke Candi Gito. Kalau dari namanya itu kira-kira mengacu ke apa ya Mbak ya? Baru terdengar ini Candi Gito. Candi Gito itu kita replika Prambanan, seperti Prambanan, cuma nama Gito diambil dari owner kita yang bernama Yogi Sugito. Oh begitu, nggak sabar Bu Tuti. Yuk kita ke sana ya anak-anak. Mari Mbak. Oke anak-anak, perjalanan kali ini kita akan mengawali menuju ke Candi Gito. Ada apa dengan Candi Gito ini? Dan sebenarnya Candi Gito ini
dibangun dengan tujuan apa. Kita akan banyak menggali informasi tersebut dari narasumber yang juga menjadi pemandu di wisata Lembah Tumpang ini, yaitu Mbak Erni. Mungkin bisa sambil diceritakan ke anak-anak kami, ada apa sebenarnya dengan Candi Gito ini, Mbak Erni? Kalau untuk Candi Gito sendiri kita ada 4 lantai. Di lantai 2 kita terdapat museum kayu. Kemudian lantai 1 sampai 3 kita spot foto. Oh gitu. Iya. Terus kemudian di dindingnya Candi Gito ini adalah ada replika menceritakan tentang kisah dari owner kita, yaitu Yogi Sugito. Oh begitu. Iya. Berarti ini candi ini spesial sekali ya Mbak ya, kalau ditilik dari sejarah pembangunan wisata Lembah Tumpang ini. Iya, Oh benar, begitu ya ya. Kalau boleh tahu Mbak, di sini biasanya yang menjadi daya tariknya bagi para wisatawan itu apa Mbak di Candi Gito ini? Kalau untuk Candi Gito sendiri mungkin seperti replika Prambanan ya Bu ya. Nah biasanya juga nggak untuk spot untuk anak-anak aja, mungkin untuk private juga kita termasuk juga. Oh Lebih begitu. favorit, iya. Lebih favoritnya untuk foto prewedding atau private kayak gitu. Nah anak-anak, di depan Bu Tuti dan juga Mbak Erni sudah berdiri Candi Gito yang akan kita kunjungi kali ini. Dan ternyata memang sangat indah ya Nana ya. Bayangan Bu Tuti ketika melihat bangunan ini serasa mengunjungi salah satu candi bersejarah di Indonesia, yaitu Candi Prambanan. Seperti yang tadi sempat dijelaskan oleh Mbak Erni. Anak-anak nanti semoga ya pandemi segera berlalu dan kita bisa berkesempatan untuk berkunjung langsung di area ini. Mari Mbak. Nah ini setiap dindingnya kita ada relief Ibu. Oh Nah, iya. ini menceritakan dari tanggal lahirnya Bapak Yogi Sugito, lahir di kaki Bukit Desa Palem, Campur Darat Tulungagung. Oh iya ya, diabadikan di sini ya Mbak ya. Iya. Oke. Ini awalnya beliau. Emang beliau memang asli Tulungagung sebenarnya. Oh begitu. Iya. Dan sepertinya beliau juga pecinta seni dan budaya kayaknya Mbak ya. Iya benar Ibu. Tampak sekali dari apa ya? Keindahan relief yang dibuat itu kan pasti memang sesuai permintaan owner, tapi ya itu tadi meskipun mungkin ownernya tidak membuat sendiri dengan banyak bantuan, passion dari ownernya kelihatan sekali bahwa beliau adalah pecinta seni, Masya Allah. Sekali. Dan dibesarkan di keluarga Lurah Yogi Sugito, Desa Pojok Campur Darat Tulungagung. Oh Gitu, ya, Bu. ya Allah. Oh keluarga Lurah, memang keluarga orang berada ya Nana ya. Tetapi beliau tidak memanfaatkan posisinya sebagai anggota keluarga yang memiliki wewenang, memiliki kekuasaan. Beliau mengabadikan semua yang beliau alami ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, seperti itu. Kemudian beliau juga sempat menjadi rektor UB. Oh, rektor UB. Iya, Ini rektor ada UB. tulisan IPB, ini apa ya Mbak ya? Apa mungkin beliau pernah belajar di sini Iya. sebelumnya? Pernah belajar di sini dan Sebelum menjadi rektor. Iya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Memang orang hebat itu jatuhnya juga tidak jauh-jauh dari keluarga sebelumnya, Masya Iya. Allah. Kemudian ini Brawijaya, Iya. Universitas Brawijaya. Sebagai Kemudian tempat beliau beliau mengabdi. membangun Lembah Tumpang ini. Sebenarnya ini dulu untuk privasi. Awalnya. Karena memang hobi ya Bu ya, Iya, di ya. bidang sejarah. Jadi kemudian, nah ini bersama istri dan 3 putranya mewujudkan mimpi besarnya ini, membangun Padepokan Lembah Tumpang di tahun 2014. 2014 hingga sekarang 7 tahun. Oh, Ih, iya betul ya, 7 tahun ya. Masya Allah, ya kalau tidak ada niat yang sungguh-sungguh tidak akan bisa terbentuk bangunan yang semegah ini ya Mbak ya, Masya Allah. Dedikasinya luar biasa anak-anak ya. Ini bisa menjadi teladan buat kita bahwa segala sesuatu itu pasti bisa kita raih selama kita bersungguh-sungguh dalam mengusahakannya dan tidak lupa berdoa.
setelah ini kita mau melanjutkan kemana Mbak untuk perjalanan berikutnya? Kita ke kolam Sagita, Ibu. Oh, kolam Sagita. Iya. Ke kolam renang anak-anak. Ini adalah salah satu keinginan anak-anak semua ya, termasuk Bu Tuti ketika berada di lokasi wisata. Spot utama yang akan dikunjungi adalah kolam berenang. Nah, ini akan membayar semua lelah kita hari ini. Anak-anak, ini tadi kita baru saja dari Candi Kito. Yang ternyata tidak jauh dari Candi Kito itu ada sebuah spot foto. Kira-kira ini apa ya namanya ya Mbak ya? Ini spot foto perwayangan. Oh, Jadi perwayangan. ada 5 Pandawa. Reliefnya. Reliefnya 5 Pandawa. Bagi anak-anak yang mungkin penggemar wayang ya, ini ada relief dari wayang Pandawa 5. Di mana Pandawa 5 sendiri itu terdiri dari 5 putra Prabu Pandu Dewanata. Siapa saja beliau? Yang pertama ada Prabu Pandu Dewanata, kemudian putra beliau yang kedua yaitu Bima. Di sini digambarkan yang paling kekar, paling besar. Kemudian di sebelahnya Bima ada putra panengah yang bernama Arjuna. Kemudian di sebelah kanan Bu Tuti ini ada yang reliefnya itu sama persis. Di sini menggambarkan Nakula dan Sadewa. Bagi anak-anak yang mungkin penggemar wayang, tidak usah jauh-jauh untuk mencari spot foto dengan tema pewayangan, bisa datang ke Lembah Tumpang ini. Kita sudah berada di Pemandian Sagita ya. Seperti apa keindahan pemandian ini? Nanti kita akan mengeksplor wilayah pemandian ini. Satu lagi anak-anak, keunikan dan keistimewaan dari wisata Lembah Tumpang ini adalah pengunjung diperkenankan untuk membawa kendaraan ketika memasuki wilayah ini. Mengapa? Ternyata salah satu alasannya adalah wilayah wisata ini yang sangat luas. Ada 12 hektar. Nah, kita akan mengeksplor semua yang ada di Pemandian Sagita ini dan tentu saja bersama Mbak Erni. Nah, anak-anak, seperti kata Bu Tuti tadi, kita akan mencari tahu kepada Mbak Erni tentang Pemandian Sagita ini sebenarnya seperti apa sih dan dia mendapat sumber mata airnya dari mana. Karena seperti anak-anak lihat ya, airnya sangat jernih, bersih dan jujur ya anak-anak ya, Bu Tuti tidak mencium aroma kaporit atau aroma-aroma seperti di pemandian umumnya. Nah, Mbak Erni akan memberikan penjelasan lebih detail tentang ada apa dengan Pemandian Sagita ini. Monggo Mbak Erni. Nah, karena kan kita ini udah masuk di kolam Sagita ya. Yeah. Jadi di setiap kolam kita satu ada tempat parkir, dua kita ada toilet, dan ketiga kita ada kafe. Wah, lengkap sekali fasilitasnya. Ada kafe, ada toilet. Wah, ini benar-benar yang kita butuhkan ketika kita berada di wilayah atau di lokasi pemandian. Kemudian di setiap kolam renang kita ada kolam renang dewasa, anak dan balita. Wah, jadi anak-anak dan juga Bapak Ibu kalian yang ada di rumah ketika hendak berkunjung ke sini tidak perlu khawatir ya Mbak ya. Di sini pemandiannya tidak dikhususkan untuk orang dewasa saja, tetapi sampai balita pun juga disediakan ya Mbak ya. Iya, Masya Allah. Dan untuk mengungkit yang tadi permasalahannya karena tidak bawa kaporit, karena memang untuk airnya kita air sumber asli. Oh, air sumber asli, makanya. Pembersihan kita ada jadwalnya 1 minggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Iya. Masya Allah, pantas bersih lah Nana. Bu Tuti sama sekali tidak mencium bau-bau seperti di pemandian lain ya, bau khas pembersih atau pemutih dari bahan kimia ya.
untuk penjernih airnya, sama sekali tidak berbau. Ternyata itu tadi ya asal sumber airnya. Ya anak-anak, di sini seperti yang tadi sempat Bu Tuti sampaikan, para pengunjung diberikan izin untuk boleh mengendarai kendaraannya ketika memasuki wilayah Lembah Tumpang ini. Salah satu penyebabnya yaitu tadi, wilayah Lembah Tumpang ini sangat luas anak-anak ya, 12 hektar. Kalau Bu Tuti mau harus mengukur sendiri pakai jalan kaki tanpa kendaraan, waduh ampun Bu Tuti ya. Bisa saya tambahkan Ibu ya? Ya. Kita juga bisa menyewa sepeda ontel di depannya loket. Ada persewaan sepeda ontel juga ya Mbak ya? Masya Jadi Allah. bisa bersepeda sambil menikmati indahnya Lembah Tumpang. Mbak Erni, saya mau tanya, ini kok ada bangunan semacam candi tapi hanya bagian badannya, ini difungsikan untuk apa ya Mbak ya? Ini toilet umum. Wah. Jadi saya perjelaskan lebih awal lagi. Memang setiap area kita ada toilet umum di setiap kolam renang kita. Nah, uniknya ini arsiteknya, bangunannya ya mirip candi anak-anak ya. Kalau tidak ada tulisan toilet, bisa-bisa Bu Tuti ini bisa tersesat anak-anak ya. Wah, toiletnya saja bentuknya mengecoh. Kalau untuk apa ya, orang awam yang tidak terbiasa melihat bangunan seperti ini, bisa-bisa ini apa ya, ruangan khusus apa ya, seperti itu ya. Unik sekali anak-anak. Oke, setelah ini kita akan menuju kemana Mbak Erni? Kita menuju kolam berikutnya. Oh, Kolam masih Arya ada Dita. lagi? Iya. Kolam Arya Dita. Iya. Oke, baik anak-anak, kita akan menuju ke kolam berikutnya, yaitu kolam Arya Dita. Ada apa di kolam itu? Kita akan bersama-sama menuju ke sana. Yuk, cus! Nah, kalau untuk patung yang di depan ini, itu juga menggambarkan sosok Bapak Yogi Sugito. Oh, Iya. kalau boleh tahu, mungkin ada kekhasan apa yang menjadi kebiasaan dari Bapak Sugito ini sehingga beliau mengabadikan dalam bentuk patung ini, Mbak? Karena memang beliau dari kecil udah suka ini sih Bu, suka sejarah. Oh, Impian beliau memang membangun ini sejarah kayak kehidupan beliau, direplikakan seperti candi kayak gitu. Begitu. Mungkin bisa dikenang untuk selamanya dan pelajaran buat wisatawan yang di sini. Oh, betul-betul. Wah, luar biasa ya. Berawal dari sebuah impian, tetapi jika dengan kesungguhan yang luar biasa, akhirnya bisa tercipta karya seni yang seindah ini ya Mbak ya. Oke, anak-anak, ini teladan ya buat kita ya. Jangan pernah menyerah dengan segala impian yang kalian cita-citakan. Oke. Selanjutnya kita akan menuju kemana ini Mbak? Kita ke air terjun ya Bu ya. Oh, ke air terjun. Iya. Wah, ada air terjun juga anak-anak. Seperti apa ya air terjunnya? Karena Bu Tuti sendiri adalah penyuka wisata alam air terjun. Kita akan mencari tahu lebih banyak bersama Mbak Erni tentang air terjun yang ada di Lembah Tumpang ini. Anak-anak, ada suara-suara yang dari tadi sudah Bu Tuti tunggu, yaitu suara air terjun. Seperti apa ya air terjunnya? Bu Tuti udah nggak sabar. Yuk Mbak Erni, kita segera masuk ke dalam yuk. Nah, di depan mata sudah terpampang ini air terjunnya. Cantik sekali. Siapa yo yang sudah tidak sabar kepingin ke sini? Cantik sekali anak-anak. Aduh, rasanya pengen duduk di situ anak-anak. Ya Allah, seger mungkin ya. Dan airnya bersih sekali ya anak-anak. Tidak ada satu sampah pun, kalaupun ada daun-daun yang jatuh ini bukan berarti sampah ya anak-anak ya. Karena memang di sekitarnya ditumbuhi banyak tanaman. Wah. Mbak, itu kok ada dokar, andong. Itu difungsikan untuk apa ya Mbak ya? Menarik sekali ini sepertinya. Nah, setelah fasilitas kita yang sepeda ontel tadi, kita juga ada fasilitas andong atau dokar. Nah, untuk yang andong ini kita kenakan biaya 15 sampai 20 per orang. Oh, begitu. Bisa keliling dari depan sampai belakang. Mbak Erni, kita kan mau menuju ke Hidden Paradise ya. Kalau boleh tahu Mbak, ini kok ada tempat yang seperti tersekat-sekat, terkapling-kapling ya. Ini sebenarnya difungsikan untuk apa ya Mbak ya? Nah, ini difungsikan untuk kita glamping atau camping ground. Oh, camping ground. Wah, sudah disediakan berarti. Ini sering digunakan oleh pengunjung juga Mbak? Iya Ibu, tapi dengan kapasitas
minimal 50 atau ke atas sih 50 ke atas. Baru bisa Baru bisa. disewakan. Tapi mungkin kita kalau untuk 15 orang kita beda area, bukan di sini. Oh, boleh sebenarnya, tapi tidak di sini areanya. Iya. Oh, ya. Menarik sekali anak-anak ya. Jadi di sini kita juga bisa menikmati nuansa alam yang benar-benar asri ini dengan bercamping di sini bersama keluarga. Nah, di sebelah kiri ini banyak sekali ya tempat-tempat yang memang difungsikan untuk camping. Mbak, kalau boleh tahu ini ada patung apa ya Mbak ya? Ini Menggambarkan Hanoman. Hanoman ketika, oh iya, dalam cerita pewayangan ya Mbak ya? Iya benar itu. Oke. Wah, anak-anak ini mengandung unsur sejarah sekali ya. Budaya dalam pewayangan banyak diangkat di area wisata Lembah Tumpang. Nah, ini Hanoman melawan para tentara apa ini Mbak ya? Tapi memang yang pernah saya baca, Hanoman itu memang bisa menjelma menjadi raksasa. Mungkin seperti ini perwujudannya ya Mbak ya? Iya, Ibu, kurang lebih seperti ini. Oke. Luar biasa sekali anak-anak ya. Ini bisa menjadi tidak hanya menjadi wisata untuk merefresh kembali semangat kita, tetapi juga bisa menjadi wisata edukasi buat kita, terutama edukasi budaya. Iya, sejarah dan budaya. Oke. Nah, kita sudah tiba di Hidden Paradise Pools. Wah, berarti di sini ada kolam renangnya ya, Mbak ya? Kolam renang ada. Kita Oh, bisa ke aula. oke. Siap. Paradise. Wah, sejuk sekali di sini ya, Mbak ya. Ini aulanya. Ini aulanya ya Mbak ya, sejuk sekali. Kita juga bisa ini lihat pemandangan kolam-kolam. Wah, indah sekali. Nah, bisa kalian lihat ya, kolam renang yang ada di sini hampir sama dengan kolam-kolam renang di tempat yang lain tadi. Dalam artian apa? Airnya jernih, bersih, dan sama sekali tidak berbau bahan kimia sebagai penjernih airnya sendiri. Insya Allah berarti aman untuk segala usia ya Mbak ya kalau seperti ini. Nggak khawatir mata pedih ya anak-anak ya. Oke, karena memang bersumber dari mata air ini. Rasanya sudah nggak sabar ingin merasakan camping di sini Mbak. Nah, ini sekedar informasi ya Bu ya. Di sebelah kanan saya ini ada sungai kecil. Ya. Nah, ini tempatnya ikan-ikan koi. Wah, Jadi ikan koi. Jadi pengunjung bisa memberi makan. Dan Oh, untuk gitu. tempat makan atau beli makanannya kita tersedia di loket. Oh, disediakan juga? Hanya Wah, Rp5.000 saja. hanya Rp5.000 kita bisa memberi makan ikan sepuasnya. Iya. Dan sekedar tahu anak-anak, tahu kan ikan koi seperti apa? Ikan yang indah, cantik, dan paling kecil itu segini anak-anak ya. Bagi anak-anak yang pernah berkunjung ke beberapa wisata yang ada ikan koinya pasti tahu ya. Ini kita sudah berada di The Hidden Paradise Pool. Mbak, kalau boleh tahu? Kita di kolam renang area Aryadita, Ibu. Oh, masuk di kolam renang Aryadita. Iya, benar. Oke, kalau boleh tahu ini ada 2 patung besar, ini menggambarkan apa ya Mbak ya? 2 patung besar ini namanya Dwara Pala. Dwara Pala. Itu artinya patung penjaga. Oh, menjaga begitu. apa itu? Menjaga patung Ibu Eni Suhartini. Oh, siapakah beliau Mbak Ibu Eni Suhartini ini? Beliau ini adalah istri dari Bapak Yogi Sugito, Ibu. Oh, ownernya yang tadi patungnya sudah kita lihat di depan tadi ya. Iya, benar. Oke. Ternyata tidak hanya patung dari Bapak Yogi Sugito saja yang direplikakan kehidupannya, cerita hidupnya, tetapi juga ada istri beliau yang juga di sini diabadikan pengabdiannya gitu ya Mbak ya? Iya, benar Ibu. Oke. Kita langsung ke sana yuk, gak sabar Bu Tuti karena patungnya besar sekali, cantik. Anak-anak, perjalanan kita kali ini akan menuju ke suatu tempat ya, salah satu spot tempat yang Terfavorit. iya, kata Mbak Erni sangat menjadi favorit. Ada apa sebenarnya di tempat ini? Dan ternyata seperti anak-anak lihat ya, kita akan menuju ke sana. Di sini ada patung besar sekali sebagai penanda atau informasi tertentu. Kira-kira ini artinya apa ya Mbak Erni ya? Kalau untuk patung ini sendiri
menjelaskan atau mereplikakan tentang sosok ibu kita atau istri dari Bapak Yogi Sugito. Oh, Beliau begitu. adalah Eni Suhartini. Oke. Sampai sedetil ini beliau memikirkan bagaimana bisa mewujudkan perjalanan hidup beliau termasuk keluarganya di tempat ini sehingga terwujud seperti ini. Masya Allah. Anak-anak, betul sekali ya. Sudah dilihat kan bagaimana keindahan tempat ini, mengapa menjadi salah satu tempat terfavorit di Lembah Tumpang. Ternyata keindahannya seperti itu tadi. Jangan pernah dilewatkan kalau berkunjung ke sini ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju kemana Mbak Erni? Kita menuju ke replika Candi Borobudur. Ada replika Candi Borobudur juga anak-anak. Tak perlu jauh-jauh ke Yogyakarta untuk menuju ke Candi Borobudur. Di sini ada. Sudah nggak sabar lagi. Yuk Pak. Anak-anak, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Erni tadi, kita akan menuju ke replika Candi Borobudur. Seperti apa replika Candi Borobudur itu? Kita akan menuju ke lokasinya. Dan di sini sudah tampak di depan mata, ternyata indah sekali anak-anak. Benar-benar berasa di Candi Borobudur, Masya Allah. Nggak perlu jauh-jauh ke Yogyakarta. Wah, nggak sabar ini kita ke sana ya Mbak Erni yuk. Ini kebetulan Bu Tuti sedang kangen dengan suasana Jogja. Iya, betul sekali Mbak Erni. Mengingat biasanya sebelum pandemi anak-anak kita yang kelas 6 itu diajak ke Yogyakarta, salah satunya mengunjungi Candi Borobudur Mbak. Dengan melihat replika ini, untuk anak-anakku semuanya yang sudah kangen dengan Candi Borobudur, tak perlu jauh-jauh menuju ke luar provinsi. Di sini saja ada. Ya Allah. Mbak, kira-kira boleh nggak ini dinaiki Mbak? Bisa, boleh Bu. Oh boleh. Boleh. Boleh nak, untuk berfoto bersama keluarga disediakan tangga juga sehingga anak-anak tidak perlu kesulitan untuk menaikinya berfoto di Candi Borobudur. Ya, kita sudah seharian berjalan-jalan bersama Mbak Erni di wisata Lembah Tumpang. Sebenarnya masih banyak ya anak-anak ya wahana-wahana yang masih bisa kita kunjungi di Lembah Tumpang ini. Tetapi karena waktu juga yang tidak memungkinkan bagi kami untuk mengeksplor semua yang ada di sini, sehingga kita tadi hanya mengunjungi beberapa spot yang menjadi ikon penting di wisata Lembah Tumpang ini. Dari Mbak Erni mungkin bisa menambahkan beberapa informasi kepada Anda semuanya. Mungkin kapan kita bisa berkunjung ke sini bersama keluarga? Monggo Mbak Erni. Nah, untuk adik-adik jika mau berkunjung ke wisata Lembah Tumpang, bisa kita buka jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, untuk tiket masuknya kita di harga 60.000 untuk usia 4 tahun ke atas. Iya. Kemudian untuk spot semuanya udah free kecuali wahana tambahan seperti joker, sepeda ontel, kayak gitu kita pakai. Baru ada penambahan sewa sendiri ya. Oke. Tetapi pada dasarnya kita di sini free, bebas untuk menikmati semua wahana yang ada di sini. Seperti tadi anak-anak bisa melihat banyak ya dari pengunjung-pengunjung yang datang itu sudah dibebaskan, boleh membawa masuk kendaraan, kemudian tidak berhenti dimanapun, sudah disediakan area parkirnya, free, sudah dibayar di depan sebelum kita masuk. Baik anak-anakku semuanya, semoga hasil dari belajar dan jalan-jalan kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ada satu hal yang menjadi poin penting dari kegiatan jalan-jalan kita hari ini. Yang pertama yaitu keluarga adalah segalanya. Dengan keluarga kita bisa melakukan apapun, oleh karena itu kita harus saling support sama anggota keluarga. Yang kedua, jika ada keinginan dan cita-cita, jangan pernah ragu untuk meraihnya.
terus berusaha, dan jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Insya Allah akan terwujud. Poin yang ketiga, di sini ketika kita belajar tidak hanya bisa menikmati wisata alam, tetapi juga wisata budaya dan sejarah bisa kita nikmati di sini. Oleh karena itu anak-anak, jangan pernah ragu untuk belajar apapun. Salah satunya belajar sejarah budaya, dan anak-anak bisa mempelajarinya di sini, tak perlu jauh-jauh ke tempat lain. Dalam bahasa Jawa ada istilah ajining bangsa saka budaya, yang artinya harga diri sebuah bangsa ada pada budaya kita. Yuk bersama-sama kita lestarikan budaya kita yuk. Saya Aminin Widyasuti dan Saya Erni dari Lembah Tumpang. mohon undur diri. Sampai bertemu di virtual field trip berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJIS sukses. Sabilillah, we love.